Pak dari Humas Bawaslu Kaltara Pak, ingin diskusi sebentar wawancara terkait masalah yang pertama Pak. Apa nih Pak secara umum nih Pak, agenda Bapak ke Kaltara nih Pak secara umumnya Pak? Baik, terima kasih Mas. Jadi teman-teman sekalian, ini kan bagian dari kunjungan saya untuk melihat bagaimana kesiapan teman-teman pengawas pemilu, baik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten dan Kota di dalam melaksanakan pengawasan Pilkada 2020. Jadi pengawasan itu kan bukan saja untuk Bawaslu Provinsi, tapi kan untuk juga Kabupaten Kota. Oleh karena itu maka kita kemarin melakukan road show lah ya. Kita mulai dengan pertemuan dengan PJS Gubernur, kemudian kita ke Tanjung Selor, kemudian ke Pegunungan, kemudian ke KTT, ke Amalinau, kemudian ke Nunukan, dan sekarang di Tarakan, dan sebentar lagi saya akan kembali ke Jakarta. Oke Pak, ini kan Bapak kan sudah keliling nih Pak. Tanggapan Bapak setelah melihat langsung kondisi jajaran Bawaslu Kabupaten Kota di Kaltara terkait monitoring pelaksanaan pilkada, gimana Pak? Ya, kalau saya melihat dari berbagai pertemuan yang ada, kita kan juga melihat ada bertemu dengan KPU juga ya. Kami melihat juga bagaimana teman-teman pengawasan sudah melakukan hal yang harus dilakukan lah. Ada kita melakukan deklarasi juga kemarin. Kita juga melihat bagaimana kesiapan mereka dalam proses rekrutmen pengawas TPS, dan juga bagaimana terkait dengan pelaporan-pelaporan dan perbaikan-perbaikan terkait dengan penanganan pelanggaran. Dan saya melihat bahwa teman-teman di Bawaslu Kalimantan Utara, baik tingkat kabupaten, kota ataupun juga provinsi, siap untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam Pilkada 2020. Ini Pak, sebagai Bapak kan sebagai Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi nih Pak, apa nih Pak sedikit arahan kepada jajaran Bawaslu Kaltara nih Pak terkait masalah divisi kita Pak? Ya, terkait dengan arahan kami sebagai Kodim Hukum, Humas dan Datin dalam kacamata hukum, saya mengajak kawan-kawan untuk lebih banyak belajar terkait dengan PKPU atau Peraturan Bawaslu, data surat edaran yang dikeluarkan, karena akan banyak hal-hal baru yang muncul, akan banyak hal-hal yang tidak biasa kita lakukan dan harus kita lakukan, sehingga pengetahuan terkait dengan PKPU dan peraturan Bawaslu serta SE yang dikeluarkan itu menjadi penting. Kita harus punya kesamaan langkah dan sikap terhadap satu kejadian, sehingga adanya konsistensi pengawasan di seluruh Indonesia. Dalam posisi saya sebagai Kodim Humas, saya mengajak kawan-kawan untuk tidak lupa selalu melakukan kegiatan humas, mengajak partisipasi masyarakat dalam konteks kepengawasan, dan juga melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif, sehingga kita bisa bersama-sama melakukan fungsi pengawasan itu. Ya Pak, yang terakhir nih Pak, saat ini kan Pak merupakan tahapan kampanye nih Pak. Kemudian kan tahapan kampanye di masa COVID-19 ini Pak. Mungkin ada arahan sedikit Pak terkait pengawas kita di lapangan dengan masa pandemi ini Pak. Ya. Kalau kita bisa melihat bahwa kampanye dalam suasana pandemi kan memang sesuatu yang baru buat untuk kita semua, sehingga masyarakat dan paslon juga harus melakukan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu kan adalah bagaimana menerapkan protokol kesehatan, melakukan inovasi dalam kampanye, dan juga mempergunakan daring, di mana konten internet melalui daring ataupun media sosial. Dan saya rasa banyak cara yang dapat dilakukan oleh paslon dalam melakukan fungsi kampanye, dan itu harus bisa dimaksimalkan. Dan juga peran daripada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan kampanye, baik secara langsung ataupun yang dilakukan melalui konten